Salam, perkenalkan, nama saya adalah Dominikus Aditya Fitrianto. Saya adalah seorang dosen di Program Studi Arsitektur Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Perancangan Arsitektur 4 sebagai salah satu syarat dalam pengajuan Serdos, khususnya di dalam PDD UKPT pengajaran. Mata kuliah Perancangan Arsitektur 4 ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan merancang arsitektur secara tematik dan komprehensif pada bangunan publik bermasa banyak. Mata kuliah ini diberikan untuk mahasiswa semester 4. Kisi-kisi rancangannya meliputi organisasi ruang, estetika bentuk, suasana, elemen bangunan, massa dan tapak, struktur, building services yang diterapkan pada bangunan bertingkat menengah antara 1 hingga 4 lantai dan banyak massa bangunan di dalam suatu tapak. Untuk objeknya sendiri, di dalam mata kuliah Perancangan Arsitektur 4 pada semester yang telah berjalan ini menggunakan objek rumah susun sederhana yang ditujukan untuk kalangan karyawan dan keluarga menengah ke bawah. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, karena perancangan arsitektur 4 ini termasuk ke dalam salah satu mata kuliah inti dengan bobot sebesar 6 SKS, di dalamnya terdapat 7 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun CPMK pertama adalah mampu merangkum dan membuat kesimpulan tentang objek perancangan melalui diskusi dan kerjasama dalam kelompok. Lalu CPMK kedua, mampu mengidentifikasi objek rancangan dan yang akan dirancang sebagai analisa data awal untuk bangunan publik bermasa banyak lewat analisis preseden, penyusunan program ruang, serta analisis site sebagai analisis data awal. Kemudian CPMK ketiga adalah mampu mengkonsepkan sebuah karya rancangan arsitektur dengan objek bangunan publik bermasa banyak dengan beberapa pertimbangan seperti pengguna, lingkungan, peraturan bangunan, dan struktur. Lalu CPMK keempat adalah mampu menghasilkan konsep rancangan arsitektur dan mengkomunikasikan dalam bentuk grafis. Lalu CPMK kelima mampu menguraikan konsep teori arsitektur yang diterapkan pada bangunan publik bermasa banyak. Kemudian CPMK 6 mampu memproyeksikan prinsip estetika dan prinsip arsitektur universal yang diterapkan di objek perancangan bangunan publik bermasa banyak. Dan yang terakhir adalah mampu mendesain sebuah rancangan objek arsitektur bangunan publik bermasa banyak dengan menerapkan metode perancangan yang sesuai. Adapun bahan kajian dan materi pembelajarannya antara lain perilaku dalam arsitektur, bagaimana mendesain berdasarkan aktivitas dan menyesuaikan fasilitasnya, kemudian susunan program ruang dan sirkulasi khususnya untuk bangunan publik bermasa banyak. Lalu ada tata tapak, tata lingkungan, dan konteks perancangan bangunan. Kemudian ada juga struktur dalam rancangan arsitektur. Untuk pustaka pendukung pembelajaran, di sini digunakan 8 pustaka pendukung pembelajaran, antara lain Francis D. Catching Building Structure Illustrated, kemudian ada juga Facades Principle of Construction, lalu Intelligent Building System, ada juga tentang struktur dari Angus J. MacDonald Structure and Architecture, kemudian Diagramming Information for Architectural Design, Building with Earth Design and Technology of a Sustainable Architecture, dan untuk buku metodenya ada Revealing Architectural Design, Method, Frameworks, and Tools. Sistem pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah Perancangan Arsitektur 4 ini terbagi menjadi dua, yaitu luring dan daring, di mana pada waktu pandemi dulu banyak menggunakan secara daring, namun sekarang sudah lebih cenderung mengarah kepada perkuliahan secara luring. Di dalamnya terdapat studio untuk diskusi dan presentasi, kemudian mahasiswa akan melakukan case study secara langsung atau in situ, memilih objek perancangan, kemudian mengunjungi dan
mengobservasi lalu mendapatkan data-data yang dibutuhkan sebagai analisis awal sebelum merancang. Kemudian ada pula kesempatan kuliah lapang untuk melihat bagaimana bangunan tersebut beroperasi dengan dipandu oleh pihak yang berwenang dari pemilik bangunan. Sedangkan untuk kuliah secara daring ada lewat e-learning dan mahasiswa juga bisa melakukan desktop research. Metode pembelajarannya sendiri berupa presentasi, baik luring maupun daring, kemudian menggunakan whiteboard untuk sketsa dan penjelasan diagram, khususnya pada waktu sesi studio. Ada juga asistensi di studio di mana akan diperiksa tugas-tugas mahasiswa, kemudian prosesnya, serta melakukan tukar pendapat untuk mengarahkan desain dan mendapatkan feedback yang tepat untuk desain mahasiswa di studio. Selain itu, ada juga review desain berkala, baik secara mingguan maupun per 2 minggu, untuk melihat sejauh mana progres mahasiswa dalam merancang, dan ada evaluasi di tengah dan akhir semester. Untuk interaksinya di studio, penyampaian materi dilakukan di awal studio sebelum proses studio berlangsung, dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi atau asistensi. Ada juga asistensi off studio yang dilakukan sesuai janji temu di luar jam studio, juga melalui online, melalui WA group dan e-learning. Lalu ada juga pengumpulan tugas lewat cloud storage seperti Google Drive atau media lainnya. Sedangkan untuk penilaian sendiri di sini terbagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu evaluasi tengah semester dengan bobot 50%. Di dalamnya terdapat bahan yang akan dinilai adalah preliminary analysis sebesar 15%, desain konsep sebesar 15%, lalu site planning 20%. Pada masa ETS atau evaluasi tengah semester akan dilakukan pengumpulan progres dan preview singkat untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa sudah menguasai dan memikirkan desainnya secara komprehensif. Lalu di tahap kedua ada evaluasi akhir semester dengan bobot 50%. Pada tahap ini sudah merupakan pematangan dari konsep-konsep yang dipresentasikan pada waktu ETS. Sehingga ada bobot-bobot yang dinilai antara lain layout dan denah sebesar 15%, tampak dan potongan bangunan sebesar 15%, dan final produknya berupa rendering dan maket sebesar 20%. Pada tahap evaluasi akhir semester ini, sifat dari evaluasinya adalah melihat bagaimana mahasiswa mampu mengintegrasikan antara pengetahuan struktur, kemudian site planning, lalu tata ruang, dan pemahaman secara tiga dimensionalnya ke dalam desain. Sehingga hasil yang dinilai nanti adalah hasil yang sudah matang dan final dalam porsi skematik desain. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan untuk perancangan arsitektur 4 ini. Mari kita simak bagaimana demo pengajarannya di kelas. Terima kasih. Cek, cek, dengaran? Baik, selamat siang. Kita bertemu kembali di minggu terakhir mata kuliah perancangan arsitektur 4. Jadi mungkin selama 14 minggu terakhir teman-teman sudah berjuang mendesain rumah susun sederhana. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit materi apa sih yang bagus dan tidak ketika teman-teman menyusun sebuah laporan desain. Kalau di sini arsitektural presentation ya materinya. Nah, di sini materinya memang untuk mixed use dan public building. Nah, untuk mata kuliah di LPA 4 ini masuknya di bagian public building karena rumah susun kan kalau itu saya katakan ada bagian yang bisa untuk publik, ada yang semi publik atau unitnya sendiri. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai aja. Jadi sebelum ke arah itu kita coba ya, kita refresh dulu pengetahuan kita tentang bagaimana sebuah proses desain arsitektur. Nah, di sini ada sebuah diagram. Diagram ini saya dapatkan dari website resminya AIA atau American Institute of Architects.
mulai dari pre-design atau project establishment, ke awal mula project diluncurkan, sampai dia konstruksi sampai post konstruksinya. Nah, ini kan ada pre-design tahap 1, kemudian ada tahap konsep dan skematik nomor 2, dan tahap design development, ada tahap planning dan development approval, dokumentasi konstruksi, kemudian kontraktor, tender, dan segala macam konstruksi sampai ke evaluasi tahap bangunan. Kalau kita lihat porsinya ya, porsi yang benar-benar kita desain dari sebuah siklus bangunan mulai dari embrionya, idenya seperti apa, kita bisa lihat porsi itu sampai di 3. Jadi sebenarnya apa yang mungkin kalian merasa ini 1 semester berat banget ya. Nah, dalam sebuah siklus satu proyek itu cuma berapa persen? 5% tambah 15 tambah 15, 35%, atau sepertiganya dari sebuah proyek sampai dia benar-benar berdiri. Terutama untuk proyek yang sifatnya skala besar, untuk building, untuk bisnis seperti itu. Nah, di sini dari ini sama ya, pre-design, schematic design, DD atau design development, building permit, kalau di sini terus MB itu, RDG segala macam. Terus kemudian ada penyusunan dokumen konstruksi, bidding negotiation, dan kira-kira nih laporan desain kalian itu akan ada di tahap mana? Ada yang mau jawab? Ada saya terus. Bisa? Kayaknya mau jawab bisa. Gimana? Di tahap yang mana? Lab desk atau laporan desain yang sedang kalian kerjakan untuk pengumpulan tugas ini, kira-kira dia muncul di tahap mana saja? Oke. Ada yang berpendapat lain? Ya, yang belakang ada Shalom. Oke, Shalom. Kalau menurutmu labdes itu muncul di tahap mana aja sih? Menurut saya labdes masuk ke konstruksi dokumen. Oke, ada yang tadi di tahap design development, ada yang tahap construction development. Baik teman-teman, jadi ini ya, mungkin kita perlu melihat tahapnya masing-masing di sini. Jadi di tahap pre-design ini adalah tahap fase mengumpulkan informasi. Jadi dari set analisis, kemudian bentuknya seperti apa, goalsnya gimana, specific requirement, apa yang kalian lakukan di minggu 1 sampai 4 itu adalah sebenarnya simulasi dari tahap ini atau pre-design. Apa aja yang terlibat? Ini ada background research about site and location, survey of existing condition. Ya, kalian lakukan itu kan, pergi ke site, lihat di foto, analisis, kemudian menentukan zoning dan ini values-nya apa. Values-nya biasanya kalau dari tugas kita udah dikasih values-nya buat ini. Nah, tapi zoningnya kan kalian akan melakukan itu, ada analisis zoning. Kemudian ada programming, menyusun program ruangnya, cocok apa enggak. Kira-kira kalau service ditaruh di muka lahannya cocok atau enggak. Nah, kurang lebih seperti itu ya, di tahap pre-design. Nah, di sini apakah sudah ada update? Belum, ternyata belum ada. Nah, ini karena sifatnya analisis, menyusun analisis ke riset, kemudian menentukan beberapa kriteria mungkin atau zoning atau awal dari sebuah konsep. Nah, di sini di tahap schematic design ini sudah mulai menerjemahkan programming menjadi sebuah desain yang efisien. Nah, di sini mulai eksplorasi desain konsepnya seperti apa, kemudian parameter desainnya apa, termasuk ketika Pak ternyata GSB yang depan nggak boleh dikasih gardu ya. Pak gimana nih saya nggak gardu atau tempat salaman di depan. Jadi harus ada optimasi desain. Di sini apa aja yang perlu disiapkan, apa aja yang terlibat di sini? Ada sketsa, ada model, pakai model untuk ngecek ini ya, atau kalian bisa pakai sketsa modelnya. Kemudian ada client feedback and refinement. Client feedback kalau di sini adalah komen dari dosennya. Maka di sini penting untuk asistensi, ya. Tidak menghilang di tengah-tengah, ya di ghosting ya dosennya. Oke. Nah, kemudian di sini
di sini muncul apa? Preliminary floor plans, terus konsep eksterior untuk pengembangan lebih lanjut. Jadi kalau ada yang sampai ITS merasa dia udah oke, set lainnya adalah oke, kemudian hilang, nah ada hal yang hilang di sini. Konsep eksteriornya gimana? Gak dikembangkan. Tahu-tahu lompat ke desain development-nya. Nah, ada missing link di sana. Nah, jadi lab desk itu benar-benar bakal muncul di sini, atau bisa juga di sini. Nah, dalam sebuah siklus sebuah proyek, mungkin dalam kontrak kerja ketika di perusahaan nanti kontraknya bisa jadi cuma sampai SD atau schematic design. Maka kalau seperti itu nanti akan lab desk-nya akan ada beberapa tahap. Mungkin ada tahap di awal itu ini desainnya dijalankan, kemudian dari konsep itu biasa kita sebut dengan interim konsep. Interim konsep apa yang disiapkan? Sketsa atau market model seperti yang teman-teman lakukan dengan styrofoam, kayu balsa yang sifatnya meshing study. Nah, di interim konsep itu kira-kira klien akan melihat ini layak nggak di proyek ini dilanjutin. Kalau layak, yaudah, berarti terminal bayar, kita lanjut ke next phase, bisa kemudian dikembangkan ke skematik. Nah, skematik ini yang mulai nih, kita mulai show off skillnya desainernya gimana, renderingnya gimana, gimana meyakinkan klien. Jadi lab desk krusialnya antara dua ini. Kemudian apakah di construction document nggak ada? Ada, tapi sifatnya nanti akan lebih ke summary, executive summary. Executive summary itu kita nggak akan ngomong konsep yang detail, kemudian ngomong program transisinya gimana, tapi akan lebih ke konsep gimana, kita cuma akan jadi apa, luasan-luasan gimana, sampai ke gambar detail di sini. Jadi lab desk yang perlu kita susun dengan baik ada di buku ini, SD dan GG. Oke, ini dulu. Ini yang mereka kelihatan ya, kalau kelihatan bisa maju dikit nanti. Jadi di tahap ini kalau dari tahap untuk klien itu kita bisa ngasih ini juga, ngasih apa namanya, semacam guideline kontraknya bakal sampai mana sih, karena kita sering juga ketemu dengan klien yang kontraknya bayar berapa, misalnya bayar 5 juta, mintanya udah sampai sana. Berarti 5 juta harusnya cuma di sini kok, misalnya nih ya. Jadi untuk membatasi supaya job desk kita itu jelas. Misalnya saya mau berkontrak nilai sekian, oh ya Pak, berarti kalau sekian kita bisa provide sampai ke skematik. Jadi skematik peluangnya apa aja? Ini ada analisis pasti ada, zoning review, terus tapi kalau misalnya desainnya itu sifatnya renovasi, ada bangunan sebelumnya. Terus kita bisa kasih floor plan-nya, set plan, pre-dimensioning, model eksterior, preliminary cost atau RAP kasarannya dulu, sampai kita bisa kasih ke budget. Sudah sampai di situ aja. Loh, kenapa sampai situ mas? Atau kenapa sampai situ enggak? Ya karena memang tahapan atau skematik desain yang benar sampai sini. Kalau minta sampai ke gambar detail segala macam, nah pastinya nilai kontraknya ditambah dulu. Jadi itu pentingnya kita mengetahui bagaimana menyusun laporan desain yang baik dan apa saja yang perlu kita masukkan di dalamnya. Oke, dengan tahapan ini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya pergambar. Ini kita coba bagaimana ketika gambar-gambar itu disusun dalam satu bentuk yang komposit, misalkan dalam sebuah poster. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Di poster ini kita bisa kasih penekanan ke konsep. Misalnya, konsepnya dia ternyata di lahan yang berbentuk. Udah tampilin potongannya secara teknis seperti apa. Lalu ada masanya seperti apa. Terus ada bagian-bagian yang menjadi fiturnya seperti apa. Ditampilkan denah-denah. Jadi saya boleh pakai beberapa lembar posternya, saya tampilkan seperti tadi, kemudian didukung dengan denah-denah. Denahnya diwarna, jangan putihkan. Karena kalau diwarna akan terlihat jelas zoningnya seperti apa, fungsinya apa aja. Kemudian lebih gambar tampak, diberi gambar plan. Nah, ini kuisnya nih. Saya tunjuk aja kali ya, soalnya kelihatannya sudah mulai ngantuk. Nah, Mbak Mira, di sini dari gambar ini kira-kira apa yang salah atau apa yang perlu bisa diimprove lagi? Mungkin potongannya sih, Pak.
masih agak perspektif, jadi belum yang tampak gitu. Sama kayak perabotnya juga belum ada sih Pak. Mungkin itu. Oke, itu aja ya. Oke, terima kasih. Tadi Pak tanya ke sini. Kira-kira apa yang bisa ditambahin? Atau apa yang salah dari potongan itu? Itu Pak, yang bagian basementnya itu bawahnya ada nggak ada, maksudnya kayak pondasinya gimana tuh kayak kurang jelas, terus sama itu masih satu titik hilang, bukan parallel projection. Oke. Baik, terima kasih bantuannya Mbak Vira dan Casey. Jadi di sini yang salah adalah ada balok-balok seperti ini. Seharusnya kalau dia memang mau digambarkan sebagai basement, ini kaca ini nggak ada. Bisa balok-balok seperti ini juga. Tampilannya terlalu ini, perspektifnya terlalu tajam sehingga kita nggak tahu ini ya. Dia sampai seberapa sih jauh ini kedalaman ruangnya. Oke. Oke, sekarang coba kita tanya yang di depan. Kira-kira Desta, dari gambar ini poster ini, kira-kira apa yang bikin poster ini kurang bagus atau apa yang menurutku bisa diperbaiki? Ini menurut saya itu kurang apa ya Pak, kurang tertata aja ya Pak. Terus misalnya gambarnya itu kurang besar. Gambarnya kurang besar, gambar yang mana? Semuanya. Iya Pak. Jadi kayak dimasukkan dipaksa ke satu lembar yang kecil itu semua informasi dimasukkan. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi memang di sini kelemahannya adalah gambar atau diagram terlalu kecil, tidak terbaca, terlalu banyak informasi dalam satu halaman. Jadi kalau emang banyak info ya mungkin bisa dibagi halaman atau kita filter infonya seperti apa. Bayangkan kalau ini posternya mau dicetak ukuran A1 itu terlalu panjang, proporsinya terlalu banyak, kemudian ini bakal kayak kelihatan terbaca. Nah, bisa disajikan seperti ini teman-teman. Mungkin akan kelihatan banyak space kosong, tapi matanya pengamat itu akan melihat lebih enak, bisa lebih membedakan, bisa mengamati detail dari tiap gambar yang disajikan. Ada market, kemudian ada potongan. Jadi nggak bingung ini, nggak bingung render, tapi dia menyajikan market di foto, tampilkan di situ, ditata, narasi diisi. Narasi itu nggak perlu yang bertele-tele, kalian ini ya, tampilkan yang ringkas aja itu sudah cukup. Jadi yang perlu diingat di arsitektur kita banyak bicara dengan visual. Jadi jangan terlalu banyak bercerita kecuali memang sedang menulis esai ya. Tapi kalau kita mau melakukan esai kita akan banyak ngomong secara visual. Seperti ini juga mungkin secara sekilas bisa kelihatan. Oh ini ada pena, ada aksonometrinya, ada tampak, potongannya kurang lebih begini. Itu cukup untuk menjelaskan sebuah desain. Atau seperti ini, misalkan ikut lomba biasanya ada konteks lokasi yang harus dijelaskan, kemudian konseptualnya seperti apa. Lokasi, narasi, kemudian foto-foto existing, kemudian konsep sketsa. Nah, di sini mungkin yang kemarin merasa sketsanya kurang bisa dilatih lagi karena sketsa jadi nilai tambah atau nilai jual di situ. Bisa seperti itu. Kemudian marketnya atau modelnya di blow up, dibesarin di sini. Potongan-potongan apa? Secukupnya aja untuk menentukan. Nah, ini contohnya jelek. Jadi terburu-buru mungkin dia naruh begini tapi nggak ada keterangan, nggak ada ketinggiannya seperti apa, kemudian lebarnya di mana, nggak jelas. Ini biasanya terjadi ketika sudah pengumpulan, gambar potongannya belum masuk, ya wis dipotong masuk. Nah, tidak ada dinilai juga kan nanti, karena tidak jelas. Atau mungkin ada yang seperti ini, pengen ngomong banyak hal, menjelaskan banyak hal, tapi narasinya kurang. Atau mungkin ketika menganalisis sebuah presiden, malah banyak menemukan diagram dimasukin semua. Nah, jadinya banyak informasi tapi nggak
jelas mau ngomong apa, diagram itu jadi tidak jelas, banyak juga typo di situ, karena buru-buru juga. Nah, jadi pastikan punya waktu yang cukup ketika menyusun sebuah laporan desain. Jadi juga gambarnya kecilan yang baca. Nah, ini juga contohnya misalkan mengkompilasi gambar, judulnya harus jelas. Ini malah lebih dominan nama ininya, tapi judul areanya nggak berbicara dengan jelas di sana. Sketsa watercolor oke, tapi nggak ngomong apa-apa, karena dia nggak ngasih lihat ini tuh sudutnya dari mana sih, ngasih filter tapi tidak memberi keterangan, ini juga kurang baik. Oke, mungkin dari presentasi ini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya? Baik. Kalau tidak ada, saya akhiri di bagian ini. Mungkin kita sedikit ada tambahan dari saya untuk yang tentang interaksi itu untuk bagaimana mempresentasikannya dengan baik. Jadi misalkan nanti kalian di next semester dapat proyeknya hotel atau apartemen, atau nanti TA-nya mau begini. Nah ini kebetulan saya dapat dari praktisi mengajar bagaimana mempresentasikan itu dengan baik ya. Yang ini benar-benar dipakai untuk presentasi lainnya. Nah, ini kalau tadi di awal saya memberikan panduan ya bagaimana menyusun presentasinya, ini contoh real presentasi yang sudah dibangun bahkan. Jadi kalau kita mau menampilkan ini sebuah kamar, ada DNA. Nah, yang di highlight adalah area yang mau kita tampilkan ini. Ada yang tertampil di situ. Ada guideline juga posisinya di mana. Jadi ada guideline dalam satu set itu dia di ujung sana, di zoom in, muncul perspektifnya. Oke, kita lihat lagi, ulang lagi. Dina main lobbynya seperti apa itu diberikan juga ini. Tadi ada gambar-gambar ini ya blow up. Jadi kita ngomong ini, biasanya kita ngomongin blow up image untuk menarik perhatian orang dulu. Wah, keren nih, suasananya bisa kayak gini. Mungkin referensi juga bisa seperti itu. Nah di sini baru bisa kita berbicara. Oh ini area resepsinya seperti ini, tingginya double volume, ada plafon seperti itu, material lantai ini, bentuk mejanya begitu. Nah potongannya gimana? Dikasih potongan interior. Nah, jadi yang mungkin ada passionnya ke arah interior, nanti kalian bisa cari project-project begini atau tergabung ke kementerian yang makanya di situ. Kemudian ini Jelena, mirip dengan yang saya sampaikan tadi, ada zoning. Ada zoning, ada perabot. Kalau kita ngomong ini tahapnya sudah sampai di DD mungkin ya, sudah sampai ke grid, dimensi, dengan semua nama ruang, lantai, dan sebagainya. Sama yang penting, yang mungkin sering terlewat ini, kapasitas ruangan. Untuk apa ini? Untuk mencocokkan dengan program di awal. Jadi tak pre-design udah bikin program ruang, tak bikin tabel, yang dari kata arsitek dari mana-mana. Terus sudah desain, biasanya lupa ini dicantumkan. Ternyata cukupnya segini, jadi berarti ada optimasi yang bisa sesuai di program awal. Harus dikompensasi kemana? Misalnya harus bikin teras ini. Jadi indoornya ternyata cukup segini, misalnya dia minta 200 tapi ternyata yang indoor cuma cukup 140. Ya wes berarti harus ada kompensasinya keluar. Jadi indoor ternyata setelah di total bisa lebih dari yang diminta sekitar untuk 10. Mungkin itu dulu materi yang bisa saya sampaikan hari ini tentang presentasi arsitektur. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk PA-PA berikutnya.